Selamat siang, Bunyi Mas. Kami dari kelompok 1 ingin membahas materi dari week 9, yaitu rekursi dan relasi recurrence. Sebelum kami masuk ke pembahasan kita, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Adimas. Saya Ismail Pati Agung. Nama saya Ahmad Zahran Taza. Saya Hazel Daniel. Oke, untuk yang pertama, apa sih itu rekursi? Itu bisa dibilang objek dikatakan rekursif jika didefinisikan dalam terminologi dirinya sendiri. Nah, dua komponen penting dari fungsi rekursif ini, yang pertama itu adalah basis. Artinya, nilai fungsi yang terdefinisi secara eksplisit. Bagian ini menghentikan proses rekursi. Yang kedua itu recurrence. Artinya, bagian ini mendefinisikan fungsi, menggunakan dirinya sendiri pada input yang lebih kecil. Nah, di sini ada rumus dasar rekursinya, itu Fn 2 dikali Fn-1 ditambah 4. Fn ini adalah n nilai awalnya, dan 2 di sini itu A atau koefisien dari nilai sebelumnya yang dikalikan 2. Terus di sini Fn-1 artinya nilai suku yang persis yang kita pengen cari. Di sini yang buat yang 4 itu artinya nilai konstanta penambah. Nah, di sini ada contoh soal rekursinya. Dia ada dua cara ya. Untuk pertanyaannya, kita disuruh cari nilai F4 faktorial. Di sini cari solusinya itu kita masukkan dulu soalnya di sini F4. Lalu kita masukkan rumus tadi 2Fn-1 tambah 4. Jadi N-nya itu adalah 4 dikurang 1 hasil 3. Nah, nanti hasil dari Fn-1 ini kita masukkan lagi dalam rumus Fn-1 lagi. Jadi seperti ini. 2 kali F kali 2 kali tambah 4. Dan kita masukkan lagi hasil dari F2 ini. Jadi rumus yang tadi, Fn-1. Dan seterusnya, sehingga kita bisa mencari angka realnya. Di sini udah ketemu. Jadi di sini nanti 2 dikali 2 kali 10 tambah 4. Tambah 4 tambah 4. Nanti hasilnya, sebelum hasilnya nanti kita kalikan dulu 2 dikalikan dengan 52 tambah 4, hasilnya 108. Nah, untuk cara yang kedua, itu sedikit berbeda. Awalnya dia menentukan dulu F0-nya dari soalnya. Itu dia menentukan nilai tetapnya dulu. Di sini nilai tetapnya itu adalah 3. Lalu kita masuk ke substitusi yang pertama, F1. Lalu kita masukkan rumus tadi, 2Fm-1 tambah 4. 1 dikurang 1 hasilnya 0. Jadi, kita di sini langsung masukkan aja 2 kali 3 tambah 4. Atau 6 tambah 4 hasilnya 10. Lalu untuk substitusi yang kedua, sama seperti yang awal tadi, Fm-1. Di sini 2 dikurang 1 hasilnya 1 tambah 4. Dan nanti hasil dari ini itu 10 dikalikan dengan 2 tambah 4 jadi 24. Itu yang substitusi yang ketiga juga sama, 2 dikali Fm-1. Di sini 3 dikurang 1 hasilnya 2 tambah 4. Nah, nanti hasil dari F2 ini dikalikan dengan 2. Itu hasilnya 2 kali 24 tambah 4 hasilnya 52. Dan yang terakhir juga sama, 4. Masukin lagi rumus yang tadi, Fm-1, 4 dikurang 1 sama dengan 3. Hasil dari F3 ini dikalikan dengan 2, yaitu 2 kali 52 tambah 4, hasilnya 108. Jadi nilai F4-nya itu sama dengan 108. Baik, kita lanjut lagi ke relasi recurrence dan homogen lancar. Jadi bila persamaan yang mengekspresikan AN dinyatakan itu secara rekursif dalam satu atau lebih term elemen dari sebelumnya, maka persamaan tersebut bisa dinamakan relasi recurrence. Jadi contohnya ini. Nah, relasi recurrence ini bisa dinyatakan homogen lancar jika berbentuk AN C1, AN 1, dan seterusnya. Dan dalam hal ini C1, C2, dan seterusnya itu ada bilangan real dan C, dan nilai dari C K ini bukan sama dengan 0. Nah, di sini ada beberapa contoh kenapa bisa disebut homogen lancar dan tidak homogen lancar.
Nah, alasannya yang tidak homogenen lancar ini karena tidak sesuai dengan syarat-syaratnya. Nah, syaratnya ini adalah tidak boleh ada namanya pangkat-pangkat, tidak boleh ada angka yang nyasar, serta pengalinya harus angka yang tetap. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam barisan rekursif. Jadi barisan rekursif itu kayak suatu angka dijejerkan. Nah, satu baris angka ini ditentukan dalam angka sebelumnya. Jadi dari barisan bilangan ini 1, 2, 4, 8, 16, 32 dan 64 dan seterusnya. Jadi setiap elemen ke n itu untuk n 0, 1, 2 dan seterusnya merupakan hasil perpangkatan 2 dengan n atau an sama dengan 2 pangkat n. Jadi secara rekursif setiap elemen ke n merupakan hasil kali elemen sebelumnya dengan 2 atau an sama dengan 2a n-1. Jadi ini ada basis sama rekurensinya. Jadi basisnya tuh a0 sama dengan 1. Habis itu rekurensinya an sama dengan 2a n-1. Di sini ada contoh soal di mana bakteri dimulai dari 5 buah bakteri. Setiap bakteri itu membelah diri menjadi 2 bakteri baru selama 1 jam. Jadi jumlah bakteri baru sesudah 4 jam itu berapa gitu. Jadi misalkan AN sama dengan jumlah bakteri setelah N jam yang dapat dinyatakan dalam relasi rekursif. Jadi di sini tuh ada rumusnya dan ini di sini dijelaskan bahwa AN sama dengan jumlah bakteri pada jam ke N. Habis itu N sama dengan 0 itu saat awal mula atau jam ke-0 jumlahnya tuh ada 5. Terus AN-1 itu tuh jumlah bakteri pada 1 jam sebelumnya, jam ke-6 N-1. Terus ada 2A N-1. Itu jumlah bakteri saat ini adalah 2 dikali jumlah bakteri jam sebelumnya. Jadi cara pengerjaannya yaitu yang langkah pertama jam ke-0. Diketahui dari soal itu 5 bakteri. Terus jam yang pertama rumusnya 2 dikali jumlah jam sebelumnya. Jadi 2 dikali 5 sama dengan 10 bakteri. Terus jam kedua sama juga rumusnya, yaitu 2 dikali jumlah jam ke-1. Jadi 2 kali 10 sama dengan 20 bakteri. Untuk jam ketiga sama juga rumusnya, jadi hitungannya 2 kali 20 sama dengan 40 bakteri. Jam keempat juga sama, hitungannya 2 kali 40 sama dengan 80 bakteri. Jadi kesimpulannya setelah 4 jam itu terdapat 80 buah bakteri. Oke, kita akan masuk dalam pemodelan dengan relasi frekuensi. Itu pemodelan ini adalah dengan bahasnya dengan konteks soalnya nggak bisa kayak sepaten yang dimana soalnya adalah yang dari ini misalkan uang sebanyak 10.000 disimpan di bank dengan sistem bunga berbunga dengan besar bunganya adalah 11% per tahun dan berapa banyak bunganya setelah 30 tahun dimana kita akan susun dimana PN-nya itu adalah berapa banyak uangnya setelah per tahun dimana PN-nya kita anggap ini kosong dulu. Nah, PN-1-nya itu adalah uangnya per tahun, yaitu kita nambah 1, akan ditambah dengan 0,11, yaitu 0,11 itu adalah dari bunga 11% yang kita ubah jadi desimal, yang dikali dengan naiknya bunga per tahunnya adalah 1, dan PO-nya itu adalah 10.000, ya dimana uangnya itu uang 10.000 yang disimpan di dalam bank. Nah, kita akan masuk dalam perhitungannya. Perhitungannya adalah dengan PN-1 ditambah dengan 0,11 PN1 ada 1,11, di mana PN-nya itu kita 1, dan kita akan langsung seterusnya sampai PN N30. Nah, jadi bentuk dasarnya adalah 1,11 NPO. Nah, kita akan masuk dalam jadinya. Nah, jadi dari perhitungan ini adalah PN 1,11 N dikali dengan PO-nya, yaitu 10.000. Nah, kan ditanya nih setelah 30 tahun bagaimana? Caranya adalah N-nya ini adalah kan uang yang per tahun 30. Jadi kita 10.000 dikali dengan 1,11 yaitu bunga per tahunnya dipangkat 30. Jadi totalnya adalah 218.927,97.
kita akan masuk dalam relasi rekuens, ya di mana relasi rekuens itu dapat diselesaikan dengan secara iteratif atau dengan metode yang sistematis, di mana ini perlunya secara sistematis untuk relasi rekuens yang benar-benar dengan homogen lancar, di mana homogen lancar itu yang tadi sebelumnya dijelaskan bahwa harus sama dengan yang bagian CN ini sama ini harus sama, nggak boleh ada yang beda. Nah, kita akan masuk dalam bahasan soalnya, di mana tentukan solusi relasi rekuens berikut, yaitu AN N1 ditambah AN2 min 2, dan variabelnya nambah lagi adalah A0 sama dengan 2 dan A1 sama dengan 7. Nah, kita akan menggunakan persamaan karakteristik, yaitu R2 dikurangi R kurangi R dikurangi 2 sama dengan 0. Kita menggunakan akarnya, nah akarnya itu berasal dari tadi yang AN sini, AN min 1 plus 2 AN2 dan min 2, di mana kita melakukan persamaan karakteristik dengan R min 2 dalam kurung R2 plus 1 sama dengan 0, jadinya itu keluarnya adalah R1-nya 2 dan R2-nya adalah min 1. Nah, kita akan masukkan rumus dengan AN sama dengan alfa 1 Rn 1 ditambah dengan alfa 2 Rn 2. Nah, kita N1 ini adalah kita ngambil dari persamaan akarnya dengan R1 dan R2. Jadi totalnya adalah AN sama dengan alfa 1, 2, N-nya 2 ini adalah dari R1-nya, dan alfa 2, dan ini R-nya itu adalah dari R2-nya. Nah, kita akan masukkan lagi yang dari A0, ini 2, dan A1-nya 7, di mana kita menggunakan rumus ini untuk mencari hasilnya, di mana hasilnya adalah dari A0 sama dengan 2 ini adalah A10, A alfa 1, 2 pangkat 0 ditambah alfa 2 min 1 0, yang dimana kalau kita melakukan perhitungan ini salah 0, jadi hasilnya tetap alfa 1 dan alfa 2. Berbeda dengan yang A1 sama dengan 7, di mana alfa 1, 2, 1 dan alfa 2 min 1, yaitu melakukan perkalian antara 2 dan min 1, jadi mereka itu hasilnya min. Nah, dengan kita diperoleh dengan dua persamaan, adalah alfa 1 ditambah alfa 2 sama dengan 2, dan alfa 1 dikurangi alfa 2 sama dengan 7. Nah, solusinya adalah dengan A1 sama dengan 3 dan A2 sama dengan min 1. Jadi solusi relasi rekuensinya adalah AN sama dengan 3 dipangkat 2N di min dalam kurung min 1N dipangkat N. Nah, kesimpulannya adalah rekursi memecah masalah kompleks menjadi sub masalah identik yang lebih kecil dan basis rekuens. Nah, relasi rekuensi itu adalah model matematikanya. Ya, tadi sebelumnya sudah dijelaskan, adalah bentuk matematika dalam menjawab relasi rekuens dan solusi sistematis untuk tipe homogen lancar menggunakan persamaan karakteristik. Jadi mana harus sama, menggunakan tadi adalah bagian sini, yaitu persamaan karakteristiknya R2 min R sama dengan 2 sama dengan 0. Nah, yaitu menggunakan persamaan karakteristik sebelumnya adalah menggunakan akar beda dari dan akar kembar dari perlunya pengalian N, yaitu based on kondisi soalnya. Nah, sekian dari kelompok saya, terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata.